Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mazhab Apa. Channel yang menampilkan fikih-fikih dari sudut pandang 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam. Namun mengetahui adanya pandangan yang beragam dalam satu masalah adalah justru untuk mempererat persatuan umat Islam. Kali ini disarikan dari buku Fikih Islam wa Adilatuhu, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Semoga bermanfaat. Kapan membaca doa kunut? Berikut pandangan 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, disunahkan bagi seseorang untuk membaca doa kunut dalam sholat witir pada rokaat ketiga sebelum ruku. Doa kunut dalam sholat witir dibaca sepanjang tahun, tidak hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Menurut pendapat yang terpilih, membaca doa kunut dengan suara rendah, baik bagi imam maupun makmum. Caranya, setelah selesai membaca surah langsung bertakbir sambil mengangkat kedua tangan seperti ketika takbir iftitah, meletakkan kedua tangan di bawah pusar, dan kemudian baru membaca doa kunut. Setelah selesai membaca doa kunut, baru kemudian ruku. Tidak disunahkan membaca doa kunut selain dalam sholat witir, kecuali jika kaum muslimin mengalami bencana atau musibah, maka disunahkan membaca doa kunut nazilah dalam sholat fardu yang jahriyah. Menurut Abu Hanifah sendiri doa kunut hukumnya wajib, namun menurut Muhammad dan Abu Yusuf doa kunut hukumnya sunnah. Redaksi doa kunut yang dipilih oleh mazhab Hanafi adalah doa yang berbunyi, اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. Para sahabat sendiri sepakat dengan doa kunut ini. Redaksi doa kunut ini lebih afdol untuk dibaca, namun menggunakan redaksi doa kunut lain juga boleh. Membaca doa kunut ini dan ditambah doa lain juga lebih baik. Yang lebih baiknya lagi doa ini dibaca setelah doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Hasan bin Ali, yang berbunyi, اللهم اهدني فيمن هديت. dan seterusnya. Kemudian setelah itu membaca sholawat atas Nabi dan keluarga dengan mengucapkan, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bagaimana jika seseorang lupa tidak membaca doa kunut? Jika lupa tidak membaca doa kunut saat posisi ruku, dan baru ingat setelah bangkit dari ruku, maka lanjutkanlah sholat sampai selesai. Namun, sebelum salam menggantinya dengan sujud sahwi. Jika seorang mazhab Hanafi sholat di belakang imam bermazhab Syafi'i, maka rukuknya mengikuti imam, karena doa kunut dalam mazhab Syafi'i dibaca setelah ruku. Jika seorang makmum mendapatkan imam dalam ruku, rokaat ketiga sholat witir, maka ia dianggap mendapatkan doa kunut. Karena itu, ia tidak perlu membaca doa kunut lagi pada akhir sholatnya. Jika seorang imam membaca doa kunut dalam sholat subuh, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, para makmum dianjurkan untuk diam. Karena, doa kunut dalam sholat subuh sudah dihapus dan tidak perlu diikuti. Pendapat ini termasuk pendapat yang azhar dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, Abu Yusuf berpendapat agar makmum mengikuti imam yang membaca kunut pada sholat subuh, karena pendapat ini juga hasil ijtihad. Menurut mazhab Maliki, disunahkan membaca doa kunut subuh dengan suara rendah, namun tidak pada sholat witir dan lainnya. Afdolnya dibaca sebelum ruku, namun boleh juga membaca doa kunut setelah ruku. Adapun redaksi doa kunut yang dipilih adalah sama seperti mazhab Hanafi. Doa kunut ini dibaca dengan suara rendah, baik imam, makmum, maupun sholat sendirian. Boleh juga mengangkat kedua tangan ketika membaca doa kunut.
Menurut mazhab Syafi'i, disunahkan membaca doa kunut pada posisi i'tidal kedua sholat subuh, dan setelah ruku pada akhir witir pertengahan kedua bulan Ramadan, atau dalam semua sholat fardu jika kaum muslimin sedang tertimpa bencana atau musibah, yaitu kunut nazilah. Disunahkan mengangkat kedua tangan dalam doa kunut seperti dalam doa-doa lainnya. Redaksi kunut yang dipilih adalah yang berbunyi, اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Adapun bagi imam, maka doa kunutnya menggunakan redaksi jamak, yaitu dengan mengucapkan, اللهم اهدنا فيمن هديت. sampai akhir doa. Boleh juga membaca doa kunut dengan selain redaksi yang sudah disebutkan di atas dengan syarat zikir itu berisi doa dan pujian, namun lebih utamanya tetap menggunakan doa kunut di atas. Di dalam doa, disunahkan untuk membalikkan kedua telapak tangan ketika berdoa untuk menghilangkan bencana. Sedangkan untuk doa yang isinya memohon sesuatu yang baik, maka posisi telapak tangan menengadah ke langit. Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak mensunahkan hal itu, walaupun doa kunutnya sampai pada ucapan wakini syaroma kodoid. Alasannya, karena tidak seharusnya dalam sholat ditambahkan gerakan lain. Pendapat yang sahih adalah tidak mengusapkan kedua tangan ke wajah setelah selesai doa kunut, karena tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Bagi seorang imam disunahkan untuk membaca doa kunut dengan suara tinggi, karena mengikuti sunnah Nabi. Adapun bagi makmum sunnahnya untuk mengamini doa kunut dengan suara keras hingga pada bacaan wakini syaroma kodoid. Kemudian melanjutkan sampai akhir bacaan dengan suara rendah. Doa kunut termasuk sunnah ab'ad, artinya jika tidak dilaksanakan maka harus menggantinya dengan sujud sahwi sebagaimana juga ketika tidak membaca kunut karena mengikuti imam yang bermazhab Hanafi, atau imamnya tidak membaca dan dia sendiri membacanya. Namun tidak disunahkan melakukan sujud sahwi, karena meninggalkan doa kunut nazilah, karena doa kunut nazilah ini tidak termasuk sunnah ab'ad. Menurut mazhab Hambali, disunahkan membaca doa kunut hanya dalam sholat witir pada rokaat tunggal dan dilakukan setelah ruku. Boleh juga membaca doa kunut sebelum ruku. Doa kunut dalam sholat witir dibaca sepanjang tahun, tidak hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Doa kunut dibaca dengan suara keras, sebagai imam ataupun munfarid. Dan doa kunut yang lebih utama sebagaimana hadis Hasan bin Ali berkata, Rasulullah pernah mengajarkan doa untuk dibaca pada sholat witir. Doa itu berbunyi, Allahumma hdini fiman hadait. Dan seterusnya. Boleh juga membaca doa kunut seperti yang dipilih oleh mazhab Hanafi, atau menambahkan doa lain selain doa kunut sesuai keperluan. Jika imam sedang membaca doa kunut, maka para makmum di belakang mengamininya sambil mengangkat kedua tangan lalu mengusapkan keduanya pada wajah. Disunahkan bagi makmum untuk mengamini kunutnya imam jika memang ia mendengar, namun jika tidak mendengar maka ia membaca doa kunut sendiri. Tidak disunahkan membaca doa kunut dalam sholat subuh ataupun sholat-sholat lainnya selain witir, sebagaimana juga pendapat mazhab Hanafi. Kecuali doa kunut nazilah pada saat kaum muslimin sedang tertimpa bencana atau musibah, maka dibaca pada setiap sholat fardu kecuali sholat Jumat karena sudah cukup dengan adanya khotbah.